Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, live RCTI. Gagal di Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 tinggalkan Surabaya menuju Jakarta. Ngamuk Shin Tae-yong ultimatum ke skuad Timnas Indonesia jelang hadapi Filipina. Tak ada istirahat, Shin Tae-yong geber Timnas Indonesia untuk dapatkan 3 poin dari Filipina. Timnas Indonesia bakal menjalani pertandingan melawan Filipina pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, Timnas Indonesia sudah menjalani laga pertama mereka. Pada laga pertama, tim besutan Shin Tae-yong itu kalah telak dari Irak di Basra International Stadium, Kamis malam. Skuad Garuda kalah dengan skor 5-1 dari Irak. Sementara itu, Filipina juga mengalami kekalahan pada laga perdana mereka. Filipina kalah dari Vietnam dengan skor 0-2 di Rizal Memorial Stadium, Kamis malam. Di mana laga kedua tim terluka ini akan disiarkan langsung oleh RCTI pada Selasa malam. Pupus sudah harapan Timnas Indonesia U17 untuk melaju ke fase gugur Piala Dunia U17 2023. Mereka harus puas menduduki posisi ketiga grup A dengan 2 poin dan tidak masuk slot menuju babak 16 besar. Para pemain dan staf kepelatihan Timnas Indonesia U17 menjalani hari terakhir di Surabaya, Minggu pagi. Pada siang hari, mereka masih mengadakan pertemuan sekaligus makan siang di hotel tempat menginap sebelum menuju ke Bandara Juanda. Dari pantauan bola.com, mereka mulai keluar dari tempat makan hotel pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan persiapan, Iqbal Gwijangge DKK langsung berjalan sambil membawa barang masing-masing menuju bus. Terlihat raut wajah sedih dan kekecewaan mengiringi kepergian ini. Ada yang asyik dengan smartphone, ada pula yang berbincang santai. Tak banyak obrolan yang mengiringi mereka pada momen ini. Timnas Indonesia akan menantang Filipina pada laga kedua grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina, Selasa malam. Kini skuad Timnas Indonesia sudah berada di Filipina sejak Sabtu pagi. Setibanya di Filipina, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui bahwa anak asuhnya dihantam kelelahan usai menjalani penerbangan dari Irak. Diakui Shin Tae-yong, kekalahan melawan Irak menjadi pelajaran berharga bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Karena itu, Shin Tae-yong mengingatkan kepada pemain Timnas Indonesia untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi yang namanya sepak bola, bisa menang atau kalah, tutur pelatih berusia 53 tahun itu. Tetapi memang banyak faktor yang menyulitkan kami, mulai dari waktu, jet lag, dan lain-lain, terangnya. Timnas Indonesia setibanya di Filipina, langsung menggelar latihan di sore hari. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan tiba di Filipina, Sabtu 18 November 2023, pukul 07.00 waktu setempat, dengan menempuh waktu kurang lebih 8 jam. Melihat itu, pelatih kepala Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengatakan meski pemainnya letih, tapi dia akan mempersiapkan tim lebih baik lagi. Memang setelah pertandingan melawan Irak, kita pindah ke Filipina, seharian di jalan, jadi kondisi pemain letih dan lelah, tapi saya akan mempersiapkan tim dengan baik, bukannya usai latihan. Untuk itu, sebagai pematangan persiapan, setelah tiba di Filipina pun dirinya ingin para pemain langsung bisa beradaptasi. Dari cuaca, lingkungan hingga situasi dan kondisi lapangan di Stadion Rizal Memorial. Seperti apa yang dilihat, rumputnya Stadion Rizal Memorial bukan asli, tetapi sintetis, jadi kita fokus latihan pemulihan dan sekaligus latihan biar pemain cepat adaptasi dengan rumput sintetis, katanya. Mental para pemain Timnas Indonesia sempat terdampak usai dibantai Irak 5-1. Skuad Garuda harus bangkit ketika melawan Filipina. Kekalahan telak dari Irak dalam duel pertama grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Basra International Stadium pada Kamis malam memang terasa menyesakkan buat Timnas Indonesia.
Pasalnya, skuad Garuda sempat memperkecil kedudukan menjadi 2-1 sebelum Irak mencetak 3 gol tambahan. Kekalahan ini juga menjadi yang terbesar untuk timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kalau mental kemarin ketika kalah cukup telak 5-1 pasti terdampak secara langsung ya, logis kan kalau itu terdampak, ujar manajer timnas Indonesia, Sumarji kepada bola.net. Sehari setelah dihajar Irak, timnas Indonesia langsung bertolak ke Filipina. Skuad Garuda tidak ingin membuang-buang waktu untuk melanjutkan persiapan ke partai selanjutnya. Setelah bertanding melawan Irak dan kembali ke hotel, kami berikan pemahaman harus bangkit. Memang kami menyadari bahwa Irak cukup berat, ucap Sumarji. Perjalanan juga cukup jauh, waktunya mepet dengan hasil yang mengecewakan tentu pasti terdampak, katanya menambahkan. Pelatih Filipina, Michael Weiss mengaku tidak sabar untuk menambah penderitaan timnas Indonesia di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Filipina akan menjadi tuan rumah saat menjamu timnas Indonesia pada matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Keseruan laga Filipina versus timnas Indonesia bakal digelar di Rizal Memorial Stadium, Manila, Selasa malam pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Baik Filipina dan timnas Indonesia diprediksi bakal tampil ngotot untuk mendulang kemenangan perdana. Kedua tim memang sama-sama bernasib apes saat melakoni laga perdana di fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga tersebut, syuar langsung ditebar oleh pelatih Filipina kepada timnas Indonesia. Dilansir Tathao, Michael Weiss mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan terasa menarik. Hal ini dikarenakan timnas Indonesia baru saja menderita melawan Irak dengan kekalahan skor telak. Di tengah kondisi mental yang belum membaik, timnas Indonesia dipaksa harus melanjutkan perjalanannya untuk bertandang ke markas Filipina. Pelatih Filipina Michael Weiss menilai pertandingan melawan timnas Indonesia dalam matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Selasa pekan depan lebih mudah bagi tim besutannya. Filipina mengawali grup F dengan kekalahan 2-0 dari Vietnam di Stadion Rizal Memorial. Weiss mengakui duel melawan Vietnam tidak mudah karena lawan mereka berada di level yang berbeda. Weiss pun menginginkan anak asuhnya bangkit saat menjamu Indonesia pada awal pekan depan. Menurut Weiss, Filipina dalam posisi diuntungkan karena Indonesia melakoni laga tandang ke Irak terlebih dulu. Situasi itu membuat penggawa tim merah putih mengalami kelelahan. Apalagi pertandingan melawan Irak juga tidak mudah bagi Indonesia. Di laga itu, skuad Garuda menelan kekalahan telak 5-1 di Stadion Basra International, Kamis malam waktu Indonesia Barat. Weiss menilai kelelahan yang menghinggapi pemain Indonesia akan membuat anak asuh Shin Tae-yong mengalami kesulitan saat bermain di lapangan artifisial yang cenderung membuat laju bola lebih cepat. Saya sangat puas dengan performa yang diperlihatkan pemain, kami bisa meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Saya hanya menyesali para pemain tidak bisa menjaga konsistensi dalam melakukan tekanan, beber Weiss. Kami terjebak ke dalam gaya permainan lawan, kami membuat mereka menguasai pertandingan, sehingga pemain cepat mereka berada dalam posisi berbahaya di area pertahanan kami. Pertandingan Filipina berikutnya melawan Indonesia mungkin akan lebih sedikit risikonya, karena Indonesia melakukan perjalanan dari Irak, dan itu membuat mereka kelelahan. Selain itu mereka juga akan merasakan kesulitan bermain di lapangan artifisial, sedangkan kami sudah terbiasa. Sementara Kapten tim Neil Atariga menyatakan The Ascals telah memperlihatkan performa bagus meski harus kebobolan 2 gol. Menurut Atariga, Filipina telah membuat Vietnam mengalami kesulitan. Kami bermain sangat baik. Kami tahu Vietnam adalah tim yang sangat bagus, tapi kami mampu menahan serangan mereka dan kami punya sejumlah peluang untuk mencetak gol, mendapatkan hasil imbang, atau mungkin menang, kata Atariga.